ini kalian upload gitu. Nah, kalau misalkan perorangan itu kayak dropship, reseller itu. Jadi kalau misalkan teman-teman statusnya itu sebagai dropship atau reseller, pilih yang bisnis perorangan. Ini ya, jadi cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan membahas soal TikTok Shop. Nah, ini buat teman-teman yang udah tahu TikTok Shop, mungkin sedang berjalan jualannya, dan yang belum tahu mungkin bisa disimak video ini sampai selesai. Nah, di video ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, step by step cara daftar akun jualan TikTok Shop-nya itu seperti apa. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan. Dan yang ketiga itu apa keuntungannya. Ya, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja bahas ke videonya. Oke. Nah, di sini tampilan TikTok Shop-nya itu seperti ini untuk akun TikTok jualan yang sudah jadi. Ya, jadi tampilan itu kayak gini. Di sini kita bisa upload produk, cek stok, konfirmasi pesanan, terus buat promosi dan yang lainnya. Di sini mungkin untuk trafficnya tuh kayak gini selama kurang waktu kisaran 5 ataupun 1 mingguan teman-teman ya, lupa lagi buatnya. Trafficnya kayak gini dan ini pure organik ya, buat konten kayak gitu diupload di TikTok kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas step by step cara daftar akunnya. Yang pertama, teman-teman itu buka dulu browser, terus tulis di sini TikTok Shop kayak gini ya. Terus enter, nanti akan muncul paling atas biasanya ya. Di sini kalian tinggal klik aja si TikTok Shop ini, terus nantinya akan diarahkan ke bagian dashboard cara daftar ataupun pendaftarannya ya. Pendaftarannya itu ada 2. Yang pertama pakai akun TikToknya, dan yang kedua pakai nomor ponsel dan email. Kalau saya pribadi pakai nomor ponsel dan email, jadi ingin dipisah teman-teman ya, dikhususkan. Terus nantinya kalian itu harus isi di bagian nomor HP, kode OTP dari nomor HP, alamat email aktif, yang terakhir sandi. Nah, kalau misalkan sudah, nantinya itu akan masuk ke bagian dashboard seperti ini. Jadi ini adalah toko TikTok jualan yang baru teman-teman ya. Nah, di sini yang perlu kalian persiapkan itu adalah alamat gudang ataupun alamat tokonya. Alamat tokonya itu pengen di mana? Teman-teman kalau misalkan punya supplier yang terpercaya, bagus, dan produknya itu lagi banyak diminati, lagi rame, bisa dimasukkan alamatnya itu di sini. Ya, nantinya itu untuk pengembalian barang. Kalau saya pribadi itu pengiriman itu ke saya. Jadi suppliernya itu banyak, saya masukkan produk-produknya, terus nantinya kalau misalkan ada pengembalian barang itu ke rumah saya, teman-teman ya. Di sini kalian tinggal masukkan aja alamatnya. Ini kita contoh aja ya. Kita contoh yang ini, terus bentar teman-teman ya. Nah, terus di sini kita pilih yang ini. Ini terserah sih ya, mau di checklist ataupun guys juga terserah. Nah, untuk alamatnya masukkan dulu, nomor HP-nya juga kita masukkan dulu. Ya, kalau misalkan sudah tinggal checklist. Tinggal klik mulai bisnis Anda. Nah, di sini nantinya kalian itu ada 3 tahap yang harus diselesaikan. Oke? Ini kita skip dulu. Yang pertama, kalian verifikasi dokumen semacam KTP ya. Nah, di sini kita bisa unggah. Nah, ada 2 jenis nih teman-teman ya. Yang pertama koperasi, dan sini adalah bisnis perorangan. Koperasi itu yang semacam kita itu punya brand ya. Di sini kalian bisa masukkan tokonya, dan yang diunggah itu adalah NIB ya, nomor induk perusahaan. Ini kalian upload gitu. Nah, kalau misalkan perorangan itu kayak dropship, reseller itu. Jadi kalau misalkan teman-teman statusnya itu sebagai dropship atau reseller, pilih yang bisnis perorangan. Ini ya, jadi cuman uploadnya itu KTP doang. Oke? Di sini kalian tinggal masukkan aja nama tokonya, apa nama tokonya. Ini hanya 1 kali buat nama toko, jadi nggak bisa diubah lagi. Di sini silakan upload aja KTP-nya ya. Untuk KTP-nya itu jadi cuman tampilan KTP doang, nggak sampai selfie. Gitu kan? Kalau misalkan sudah, kalian tinggal simpan aja. Tunggu sampai ada email akun TikTok teman-teman itu disetujui. Kalau saya itu data itu dari pagi kalau nggak salah ya, dikonfirmasinya itu siang, zuhur kalau nggak salah. Nah, itu langsung dikonfirmasi teman-temannya. Terakhir, di sini kalau misalkan teman-teman udah punya, udah disetujui ya si KTP-nya, udah layak untuk jualan, kalian tinggal tautkan aja rekening bank. Ya, rekening banknya itu bebas ya di sini. Di sini usahakan rekeningnya itu yang udah mobile banking teman-teman ya. Jadi nggak harus ribet bolak-balik ke ATM untuk cek saldo gitu. Kalau misalkan ada penjualan, cair ataupun udahnya itu kita nggak perlu cek bolak-balik. Jadi usahakan rekeningnya itu udah mobile banking kayak gitu ya. Selanjutnya kalian pergi ke akun. Nah, di bagian sini jenisnya itu kayak gimana, tapi ini nggak bisa diubah. Oh iya, bagian logo kalian harus buat ya. Bagian logonya kalian ubah. Terus di bagian informasi bisnis ini nggak ada teman-teman ya. Kalau misalkan punya merek, tambahkan ya merek, alamat gudang toko, ini bisa diedit ya.
Terus ini pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini yang aktifnya itu di bagian JNT Express ya, dan JNE Express. Jadi kalau misalkan si cepat itu kayaknya nggak ada deh. Ntar ya, kita cek dulu di bagian toko saya. Yang satunya, yang ini, kayaknya nggak ada teman-teman ya. Oh iya benar, nggak ada. Nah, di sini cuma ada JNT dan ada JNE. Ini enak ya, kalau misalkan pakai pengiriman kedua ini. Ya, istilahnya itu familiar lah dengan pengiriman ini. Selanjutnya, di sini ada semacam metode pembuatan faktur. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama, gunakan nomor penambahan otomatis. Jadi ini semacam AWB otomatis teman-teman ya. Resinya itu muncul kalau misalkan ada orderan, muncul kode booking dan muncul resi. Nah, ini cocok buat kalian penjualnya itu bukan dropship. Jadi tinggal print aja gitu, terus ditempel, langsung dikirim. Di sini gunakan nomor pesanan. Nah, di sini jadi kita nggak pakai nomor resi, nomor pesanan yang dari supplier ya. Kalau misalkan kita order lewat WhatsApp, kalau misalkan kita order pesanan pembeli dari Shopee, itu kan suka ada muncul nomor pesanan. Nah, kita bisa masukkan di sini. Terus jika nomor secara manual. Nah, ini resi manual. Jadi kalau misalkan nih kita pesan di Shopee ya, kita beli di Shopee, otomatis bakalan muncul kan si resi dari Shopee-nya. Nah, kita bisa tempelkan di sini resinya. Jadi untuk pengiriman nggak ada masalah bagi saya. Ini untuk pembayaran, metode pembayaran itu seperti ini ya. Untuk metode pembayarannya, pembayaran yang rekening tadi teman ya. Jadi itu ya. Untuk step by stepnya, yang pertama kalian yang perlu dipersiapkan itu adalah KTP dan rekening ya. Setelah itu kalian optimasi aja, optimasi kecil-kecil di bagian profil penjual ya, dari mulai pengiriman, pilih pengiriman yang cocok, terus di bagian logo ya, masukkan logonya. Poin ketiga ataupun penutupnya, apa sih keuntungan kita jualan di TikTok Shop? Yang pertama, itu impresi ataupun jangkauannya itu luas ya. Sekarang banyak orang yang menggunakan TikTok, baik itu sebagai influencer ataupun pengen viral, itu pasti di TikTok dulu. Berita yang lagi viral juga sekarang di TikTok. Pokoknya yang paling utama yang saya tahu itu di TikTok dulu. Jadi emang TikTok itu sebagai salah satu apa ya teman-teman, peluang untuk bisa mendapatkan pembeli lebih luas dan lebih banyak lagi. Nah, di situ kita bisa benar-benar promosi, dan promosinya juga itu gratis. Ada juga yang berbayar sih ya, menggunakan kreator. Nah, kayak gini nih. Ini kita bisa gunakan kayak gini, semacam influencer ya. Jadi lebih tinggi pendapatannya dan impresinya juga lebih cepat gitu. Ya. Selain itu juga kita bisa menghindari yang namanya perang harga dan margin kecil. Kita bisa jual gede, marginnya di sini ya. Kita harus pintar-pintar juga untuk mencari produk yang tepat dan targetnya itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas cara berjualan dan tampil produk kita itu di mana gitu kan. Ketika kita sudah banyak upload di tampilan dashboard ini, terus munculnya di mana produk kita. Nah, nanti akan dibahas teman-teman ya. Jadi, silakan teman-teman praktekkan dulu untuk cara yang pertama ini. Kalau misalkan sudah, nanti akan dibahas ataupun silakan tonton ke video yang kedua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada banyak kesalahan. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.